Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena hari yang baru ini berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami dan jagailah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu pengertian dasar dan prinsip-prinsip katekese. Karena banyak di antara kita mungkin berpikir apa yang dimaksud dengan katekese. Maka saya akan mengulang kembali supaya menjadi jelas apa itu katekese. Tetapi sebelumnya, mari kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyaksikannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 ini, di situ adalah suatu kesimpulan tentang siapakah Allah itu. Dan Yohanes sebagai murid kesayangan Yesus itu menulis. Dan Yohanes juga menulis tentang Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus. Yohanes adalah yang mewartakan terang itu. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pewartaan kita yang diberikan kepada seluruh umat manusia adalah pewartaan tentang kesaksian Yesus Kristus. Dan kesaksian Yesus Kristus itu adalah firman.
Maka firman yang telah menjadi manusia, sabda yang sudah menjadi daging, sabda yang sudah menjadi manusia, itulah yang kita wartakan kepada seluruh umat manusia. Sabda yang sudah menjadi manusia itu adalah kasih yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Beberapa waktu kita sering bertanya, apakah yang kita wartakan dalam hidup kita? Yang kita wartakan dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan yang paling utama yang kita harus wartakan adalah iman akan Yesus Kristus, harapan akan Yesus Kristus, dan kasih Yesus Kristus. Iman, harapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Nah, tugas kita sebagai umat gereja, ya, diberikan 5 tugas. Jadi gereja itu adalah kita. Jadi kalau kita bertanya, siapakah gereja itu? Kita. Gereja adalah kita, umat beriman. Karena kita adalah kehendak Kristus. Jadi gedung gereja itu tempat kita beribadah, tempat kita memuji dan memuliakan Tuhan, tempat kita menyambut Yesus Kristus, rumah Yesus Kristus, rumah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tetapi kita sebagai gereja adalah bait suci Allah. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, dan menjadi kenisa Roh Kudus. Apa itu kenisa Roh Kudus atau kanisa Roh Kudus? Itulah bait suci Allah. Allah tidak akan tinggal di dalam diri kita kalau kita tidak suci. Bagaimana kita bisa suci? Kita bisa suci atau dikuduskan itu karena baptis. Tetapi bagaimana orang yang dibaptis lalu berdosa? Dia harus bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia menghujat Roh Kudus. Maka kanisa Roh Kudus atau kenisa Roh Kudus itu adalah bait suci Allah, di mana kita adalah gereja. Maka kalau kita mengatakan di manakah gereja, berarti kita bertanya siapakah kita? Ya. Mungkin kalau orang yang di luar Kristen tidak tahu itu apa itu gereja. Gereja adalah diri kita. Maka di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disitulah prinsipnya. Maka tugas gereja itu adalah liturgia pengudusan. Jadi karena kita sudah dikuduskan oleh Kristus Yesus melalui baptisan kita, maka kita harus mewartakan menjadi saluran berkat kekudusan. Bukan kekudisan atau kejahatan, tetapi kekudusan. Jadi sesuatu yang kudus itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Allah itu baik. Beberapa hari yang lalu kita membaca, mengapa kamu mengatakan, ya kan, aku baik? Hanya Allah lah yang baik. Maka Yesus menyatakan dirinya Allah. Jadi pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Allah sudah digambarkan terus-menerus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu. Dan Injil Yohanes menjawab kegelisahan banyak orang tentang siapakah Yesus itu. Sampai sekarang saja banyak orang yang tidak paham dan gelisah siapakah Yesus itu. Nah, berikutnya adalah tugas kerigma, pewartaan, mewartakan. Pewartaan ini adalah tugas misionaris, misio kita, misi kita. Ketika kita dibaptis, kita menjadi saluran rahmat, alat Allah, perantara Allah, menjadi kekudusan. Yang paling terdekat siapa? Kekudusan bagi istri dan anak-anak kita. Kalau kita tidak kudus, kita mengutuki diri kita. Kita seperti iblis yang tidak setia kepada Allah. Dan akibatnya kita berdosa. Upah dosa adalah maut. Sedangkan maut sudah dikalahkan Yesus Kristus, maka maut itu hanya menjadi penyengat saja. Maka Santo Fransiskus Assisi katakan, maut itu adalah saudara. Karena maut itu tidak lagi mempunyai daya kuasa yang tinggi, dia hanya mempunyai daya kuasa yaitu untuk memisahkan jiwa dan badan dari manusia yang utuh. Jika manusia hanya memiliki badan, maka manusia itu disebut mayat atau jenazah. Kalau manusia itu hanya memiliki roh, berarti manusia itu bisa disebut hantu, Kalau manusia memiliki jiwa saja, artinya manusia itu sama seperti artinya dia juga disebut sebagai hantu. Jiwa itu tidak bisa digambarkan dengan apapun.
Karena jiwa itu tidak berbentuk. Dia berbentuk ketika dia menjadi manusia. Nah, tetapi makhluk-makhluk lain di luar manusia disebut diberikan nyawa. Jadi manusia itu memiliki 3 hal, yaitu roh, ya kan? Karena dia adalah makhluk rohani. Dia memiliki badan dan memiliki jiwa. Maka ada yang disebut dengan kelainan jiwa atau sakit jiwa, kan? Nah, dia tetap memiliki roh, tapi dia memiliki sakit jiwa. Maka manusia itu memiliki 3 unsur itu, ya. Jadi kalau jiwa atau nyawa itu kan dimiliki oleh binatang, ya. Binatang itu memiliki yang disebut dengan badan dan jiwa atau nyawa. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pewartaan itu adalah mewartakan Yesus Kristus. Karena kita dikuduskan oleh Yesus Kristus, kita mewartakan Yesus Kristus. Makanya kita harus koinonia, ya kan? Bersekutu. Orang-orang yang mengimani Yesus itu bersekutu dalam Kristus Yesus. Maka persekutuan itu adalah persekutuan persaudaraan Kristus Yesus yang sejati. Selanjutnya, kita harus, karena kita sudah bersekutu, kita harus diakonia, pelayanan, memberikan pelayanan kasih, pelayanan kasih, pelayanan doa, pelayanan firman, pelayanan berbuat baik, pelayanan sosial, berbagai macam pelayanan. Termasuk mengingatkan orang berdoa itu pelayanan. Barang siapa yang berbuat bagi orang kecil ini, maka dia akan memperoleh sesuatu yang besar dari Allah. Jadi perbuatan kita yang kecil, walaupun misalnya mengajak orang ke gereja, mengajak orang berdoa, mengajak orang berbuat baik, itu adalah pelayanan. Banyak di antara kita pikir pelayanan itu harus misalnya jadi singer, jadi puji-pujian, lektor, pemazmur. Itu pelayanan yang sifatnya ibadat, ritual. Tetapi ada pelayanan-pelayanan kasih, jalan kekudusan, mengajak anak ke gereja, mengajak istri ke gereja, mengajak orang ke gereja, itu adalah jalan kekudusan. Walaupun sering dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Ya. Nah, ini dalam rangka itulah maka kita dibaptis. Kita dibaptis karena kita menjadi putra-putri Allah, bisa menyebut Allah itu Bapa. Ya. Kita menjadi murid-murid Kristus, Kenisa Roh Kudus, memperoleh karunia keselamatan dan menjadi hidup baru. Nah, tadi dijelaskan dalam Injil Yohanes itu. Berikutnya adalah martiria, kesaksian iman. Bagaimana kita mau bersaksi kalau hidup keluarga kita tidak beres, hidup rohani kita tidak beres, hidup usaha kita tidak beres, hidup dagang kita tidak beres, hidup tani kita tidak beres, kemudian hidup berburu kita tidak beres, hidup pendidikan kita tidak beres, Jadi hidup itu adalah sesuatu berkat yang diberikan Allah kepada kita karena kita adalah ciptaan dari Allah sendiri. Maka dalam Injil Yohanes itu menyampaikan bahwa firman yang telah menjadi manusia itulah yang menciptakan kita. Dan kesaksian dari Injil Yohanes ini menjadi suatu kesaksian nyata, diperkuat oleh gurunya lagi. Jadi sebelum Yohanes murid Yesus itu jadi ada gurunya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes dan Andreas itu berguru dengan Yohanes. Jadi ada gurunya. Nah, maka kita akan masuk ke apa sih yang disebut dengan pengertian dasar dan prinsip-prinsip katekese itu,